Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam sumber curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap orang yang beragama Islam, pasti dia itu menginginkan di dunia hidupnya itu bahagia dan di akhirat hidupnya bahagia. Apa buktinya? Setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia hasanah dan di akhirat hasanah dan dijauhkan dari api neraka. Setiap orang itu berbeda-beda dalam memahami hasanah. Hasanah di dunia itu berbeda-beda. Ada orang memahami hasanah itu kalau punya jabatan yang tinggi, maka orang itu rela mengorbankan harta, tenaga, waktu untuk mengejar jabatan. Ingin jadi bupati, berani dia makan uang miliaran. Bukan hanya ratusan ribu, tapi miliaran rupiah. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasanah yang menurut dia itu hasanah ketika mempunyai jabatan. Ada orang itu menganggap hasanah apa? Kalau punya istri yang cantik. Iya Pak ya? Dia rela kadang-kadang bertengkar dengan orang tuanya karena dia ingin menikah dengan perempuan pujaannya yang menurut dia cantik, sehingga kadang-kadang berani menentang orang tua. Kenapa? Karena dia menganggap hasanah itu bagi dia adalah mendapat wanita pujaannya. Kalau laki, kalau perempuan mendapatkan laki-laki pujaan. Itu memahami hasanah. Ada orang memahami hasanah apa? Mempunyai harta sebanyak-banyaknya. Dia itu ingin mempunyai rumah biasa-biasa tipe 36. Setelah punya rumah yang kecil, ingin punya rumah yang besar. Setelah dia itu ingin punya sawah, mungkin ini 1 hektar, ingin 2 hektar, sampai kadang-kadang dia mempunyai jutaan hektar. Dia menganggap hasanah ini ketika hartanya banyak, sawahnya lebar, rumahnya bagus, mobilnya banyak, bagus, punya pabrik yang banyak, itu memahami hasanah. Ada yang memahami hasanah apa? Mempunyai ilmu yang banyak, mempunyai ilmu yang banyak dan barokah. Maka tidak heran orang belajar kemana-mana, mondok kemana-mana, bahkan kuliah, mulai dari S1, S2, S3. Yang sulitnya bukan main ketika menempuh program S3 atau doktor, kemudian sampai puncaknya didapat gelar profesor. Karena menganggap hasanah itu adalah keilmuan. Nah, ada hasanah itu menganggap apa? Popularitas, terkenal. Nah, kadang-kadang karena dia tidak kenal dengan cara yang baik, dengan cara yang jelek, dengan cara menghina orang-orang lain, terutama tokoh. Karena kalau menghina tokoh kan otomatis terkenal. Menghina misalnya ulama besar, dia mesti terkenal karena ulama itu sudah terkenal ketika dia dihina, terkenal. Kenapa dia? Berarti dia mencari popularitas dengan cara yang tidak baik, atau melakukan hal-hal yang aneh, yang nyeleneh. Katanya orang Arab, khalibtu Arab. Ya kamu bersikap yang berbeda, maka kamu akan terkenal. Itu namanya popularitas, yang punya popularitas. Tapi ada orang yang ingin popularitas apa? Dengan cara yang baik, dengan dia memberikan segmen-segmen yang baik, yang bermanfaat, mengajarkan ilmu-ilmu yang baik. Nah, itu memahami hasanah. Tapi hasanah yang tertinggi hakikatnya adalah orang di mana dalam perilakunya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, ikhlas karena Allah, bermanfaat pada orang lain dan membimbing orang lain pada jalan yang benar. Itu sebenarnya hasanah yang hakiki dalam kehidupan manusia.
Persilahkan dia itu kaya, tapi kayanya yang sesuai dengan ketentuan Allah. Mendapatkan harta dengan cara yang benar, bermakan di jalan yang benar. Persilahkan dia punya jabatan, tapi dengan cara mendapatkannya dengan baik, kemudian digunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Persilahkan dia punya istri yang cantik, tapi istrinya itu membawa dirinya itu mendekatkan diri kepada Allah. Persilahkan dia punya popularitas yang besar, yang luas, tapi popularitas itu yang membawa dirinya itu mengajak pada hal yang baik dan membimbing masyarakat pada jalan yang benar. Nah, itu hakikat daripada hasanah di dunia. Kemudian hasanah di akhirat, ya otomatis apa? Ketika di alam barzakh, yaitu alam barzakh apa? Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Ketika nanti di padang mahsyar, dia termasuk golongan yang 7 yang tidak panas, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla, yaitu termasuk orang 7 golongan yang dia tidak yang dia itu mendapatkan naungan dari Allah, ketika orang-orang tidak punya dapat naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Dan kemudian ketika dia ditimbang, ternyata amal baiknya lebih banyak, bahkan amal jeleknya tidak ada sama sekali, seperti yang terjadi kepada para nabi dan para wali. Nah, setelah melewati jembatan Sirat, dia lolos. Dia bisa lari dengan kencang bagaikan kilat. Kenapa? Karena dia semangat hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Yaitu melewati masuk surga, dan masuk surga Firdaus. Itu termasuk hasanah fil akhirah, dan lebih-lebih wakina ada benar. Dia sama sekali tidak masuk ke dalam api neraka. Kenapa kok menyatakan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa tidak berhenti wa fil akhirati hasanah? Karena selama orang itu beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan beriman, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Cuman ada orang yang masuk surga itu langsung ke surga, ada yang transit di neraka. Dia beriman kepada Allah, mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah menyatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah akan masuk surga. Tapi masuk surganya itu ada yang langsung, ada yang transit. Kalau dia di dunia itu dia tidak pernah berbuat dosa, kalau terlanjur berbuat dosa dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, nanti dia itu daripada masa langsung ke surga. Tapi kalau di dunia itu pacaran jalan, rasanya orang senang, menghina orang menjadi hobinya, dia itu nanti kalau ternyata ketika mau meninggal baca syahadat, dia masuk surga. Akan tetapi dulu ditunung, dibersihkan dulu di dalam neraka. Setelah bersih baru masukkan ke dalam surga. Nah, maka kata-kata wa qina adzabannar jadi penting. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang jadi penting. Boleh semua orang mempunyai keinginan, punya harapan, punya cita-cita di dunia hidupnya hasanah, di akhir hasanah, dan wakina ada benar. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ini sekedar keinginan, sekedar hayalan, atau sekedar apa dia cita-cita? Maka katanya orang Arab, apa katanya? Ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang disebut cita-cita itu keinginan kuat yang disertai dengan usaha. Kalau keinginan tanpa disertai dengan usaha itu namanya apa? Tamanni, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Misalnya Malik keinginan ingin punya anak, nggak nikah, dia punya anak. Dia apa ya? Syarifuddin ingin kaya, nggak kerja, yaitu punya apa? Kekayaan orang lain yang dihitung. Maka kalau umpamanya Malik ingin punya anak, ya kawin, lek laku. Syarifuddin kalau ingin punya tanaman kekayaan, dia kerja, yaitu namanya kerja lah.
Begitupun kalau kita mempunyai keinginan mendapatkan surga yang digambarkan dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, kullama rizqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Coba digambarkan di dalam surga itu adalah taman yang indah, bangunan yang megah, kebun-kebun yang indah, sungai mengalir di bawahnya, dan di situ disertai dengan buah-buahan yang beraneka ragam. Saking banyaknya tamanan buah-buahan itu mirip satu sama lain. Jadi mangga itu banyak warnanya, anggur banyak macamnya, rambutan itu banyak bentuknya, sehingga mirip satu sama lain. Ketika orang belum surga itu makan mangga, dia bilang ini mangga yang tadi makan, padahal mangganya lain karena mirip. Ketika makan anggur, dia bilang ini anggur yang saya makan tadi, karena saking banyaknya macamnya. Coba bayangkan. Kemudian ditambah dengan apa lagi? Cewek-cewek yang cantik. Azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Cewek-cewek yang cantik yang tidak pernah haid. Waduh, sampai nanti lihat cewek di sini jelek aja diintip. Benar apa enggak? Benar loh. Ya benar loh. Benar loh Anfadol. Di dunia ada dia cewek diintip. Nah di surga itu azwajum mutahharatun. Cewek-cewek yang cantik, yang menarik, yang tidak pernah haid. Nah, coba itu digambarkan semacam itu. Tapi yang menjadi pertanyaan kepada kita itu bagaimana? Ya kita ini harus apa? Harus yang pertama apa? Harus beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Betul-betul i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Kita itu betul-betul beriman kepada Allah dengan mantap. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Yakin Allah itu Maha Esa. Yakin bahwa Allah itu mengatur apa yang kita kerjakan. Yakin bahwa Allah akan membalas apa yang kita kerjakan. Harus kita yakin. Nah, keyakinan itu dibuktikan dengan apa? Dengan pernyataan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibuktikan dengan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dipatuhi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dicintai yang melahirkan kepatuhan dan ketundukan kecuali Allah. Tidak ada zat yang dituju dalam segala maksud hidupnya, segala keinginannya kecuali Allah. Dan kita yakin Muhammadur Rasulullah. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka dengan kita Muhammadur Rasulullah, kita akan mempercayai kepada kitab-kitab Allah. Kita percaya dengan Muhammad Rasulullah, kita yakin terhadap malaikat-malaikat Allah. Dengan mengucapkan Muhammad Rasulullah, kita yakin kepada hari kiamat. Dengan mengucapkan Muhammad Rasulullah, kita yakin terhadap qada dan qadar. Dan dengan mengucapkan Muhammad Rasulullah, kita yakin bahwa Allah itu Maha Esa dan wajib disembah. Jadi ketika mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita yakin dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan Allah, iman pada malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, iman qada dan apa berhenti di situ? Hanya cukup begitu? Dibuktikan dengan apa? Dengan amal perbuatan. Ada perbuatan yang berhubungan langsung dengan Allah, namanya ibadah mahdhah. Yang pertama, apa yang kita buktikan setelah mengucapkan kalimat syahadat apa? Harus melaksanakan sholat dengan sempurna. Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Ketika dia melaksanakan sholat semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Setelah itu apa? Dia mempersiapkan syaratnya, syarat sholat wudhunya benar, bajunya suci dan nutupin aurat, menghadap kiblat,
Kemudian berikutnya apa? Rukun sholat disempurnakan, takbirnya benar, niatnya benar, Fatihahnya benar, rukuknya benar, i'tidalnya benar, sujudnya benar, duduk di antara sujud benar, tahiyatnya benar, salamnya benar. Nah, ditambah lagi apa? Dilaksanakan dengan berjamaah. Berjamaah. Itu bukti keimanan kita. Setelah itu apa? Melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa bukan tidak hanya makan tidak minum, tapi dia apa? Betul-betul menghindari segala perbuatan maksiat. Perut berpuasa, artinya tidak makan tidak minum. Kalau punya istri tidak melakukan hubungan suami istri. Kan begitu Syarif? Betul. Betul lah. Nah, jangan tidur. Nah, nanti keliru nanti. Nah, dia puasa tidak berhenti di situ, tapi betul-betul matanya tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinganya tidak mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah. Lidahnya tidak membicarakan hal yang diharamkan oleh Allah. Tangannya tidak mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Kakinya tidak menuju pada tempat yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya berpuasa. Itu namanya ibadah mahdoh. Selesai apa? Ada campuran ibadah mahdoh dan ibadah wairu mahdoh. Bayar zakat. Kalau punya harta nyampe 1 nisab. Mempunyai emas yang disimpan, bukan yang untuk hiasan, untuk perempuan, itu mempunyai emas minimal 87 gram. Keluarkan zakatnya 2,5%. Punya sawah sudah panen minimal 8 kintal gabah, sudah bayar zakat. Dia nanam cabai, ternyata cabainya sampai mencapai 8 kintal, beri zakat. Dia mempunyai, artinya punya cabai yang harganya sama dengan beras atau padi 8 kintal. Nanam kangkung, ternyata sudah dijual harganya sama dengan apa? Dengan padi 8 kintal, kita zakati. Nah, yang terakhir, amin. Ketika punya harta banyak, kita melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Hajinya ikhlas, hajinya dengan sombong, jangan bayar panggil Pak Haji. Gitu. Kadang-kadang yang lebih menarik, dirinya itu sudah melaksanakan umrah, tapi belum melaksanakan haji. Kalau nggak dipanggil abah marah. Semua kotor ngore umrah, tak panggil abah ngamuk-ngamuk gitu. Kita harus ya haji yang benar, mulai dari syaratnya harus benar, rukunnya benar. Ketika haji itu hajinya itu la jidala wala fusuqah, jangan bertengkar, jangan ngomong kata-kata yang tidak baik atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu apa itu? Termasuk ibadah yang mahdoh. Nah, itu bagaimana kita itu kalau ingin jadi yang itu setelah beriman kita banyak beribadah kepada Allah. Ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu macam-macam. Kalau dia itu seorang pejabat, maka dia bersikap adil. Itu ibadah ghairu mahdohnya. Kalau orang kaya, dia apa? Berinfak kepada fakir miskin dan kepada perjuangan agama Allah. Kalau dia orang yang berilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kalau badannya kuat, bekerja untuk perjuangan agama Allah. Kalau mempunyai keberaniannya digunakan untuk melindungi orang-orang yang lemah dan untuk menegakkan kebenaran. Ibadah wajibnya beda-beda. Saya sebagai seorang ustadz beda ibadah mahdohnya dengan Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa ibadahnya apa? Ibadah wairu mahdohnya bagaimana melayani masyarakat dengan baik, bagaimana menegakkan keadilan di desanya, bagaimana menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ibadah wairu mahdohnya. Ibadah wairu mahdoh saya nggak mungkin lakukan itu. Mau bersikap adil apa? Saya bukan kepala desa, apalagi saya bukan bupati.
Ibadah wairul mahdur saya apa? Mengajar sampean ini, baik yang sifatnya sampun apa langsung offline atau online. Itu adalah ibadah. Nah, ibadah itu apa lagi? Bersikap lemah lembut kepada orang tua, bersikap baik kepada orang tua, kata-kata yang santun dan menyenangkan orang tua, kata-kata yang dapat menghargai orang tua, bersikap jujur kepada orang tua, berkata jujur kepada orang tua. Itu ibadah wairul mahdur. Begitu menghormati yang lebih tua, menghormati ketua pondok, sehingga tidak tidur waktu ngaji. Itu termasuk apa? Menghormati apa? Ibadah wairul mahdur. Menghormati gurunya, guru ngaji. Nah, coba siapa yang ngaji sama Ghafur? Nah, itu harus hormati itu gurunya sampean. Walaupun temannya, kata Ali bin Abi Thalib, man 'allamani harfan wahidan kaifa syaa in sa'aba'a wa in syaa taqa. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf saja, maka aku rela aku dijadikan budak dijual atau saya dijadikan orang yang merdeka. Coba sekarang Ghafur ngajar berapa huruf setiap hari? Siapa yang ngajar sama Muslim? Nah, itu Muslim itu gurunya harus dia hormati. Sejauh mana kamu menghormati gurunya, sejauh itu kamu ilmunya terhormat. Yang ngaji sama Malik siapa? Yang ngaji Malik, ke Malik ada. Nah, semuanya itu, apalagi yang ngaji Ustaz Ghafur dan sebagainya. Maka kita harus menghormati. Itu bagian apa? Ibadah wairul mahdur. Apalagi wairul mahdur lagi itu. Nah, kita harus ibadah kepada Allah. Ibadah atau wairul mahdur. Nah, kemudian setelah ibadah wairul mahdur itu dituliskan apa? Al-jihadu fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah. Apa bentuk perjuangannya? Yang pertama belajar agama Allah. Sampai termasuk jihad. Dengan apa? Sampai belajar agama, belajar ilmu tauhid yang benar. Itu termasuk apa? Berjuang. Karena dengan sampean belajar ilmu tauhid kan tauhidnya benar. Belajar fikih, mulai tata cara wudu, tata cara sholat, tata suci, tata cara umrah, tata haji, itu termasuk apa? Jihad fi sabilillah, termasuk berjuang di jalan Allah. Setelah sampean tahu apa? Mengamalkan. Karena dengan apa? Dengan sampean mengamalkan itu menjadi syiar Islam itu nampak di masyarakat. Dengan sampean baca Al-Quran itu ketika bulan Ramadan, kedengaranlah syiar baca Al-Quran. Ketika sampean datang kepada acara-acara pertemuan baca Al-Quran, waduh menjadi syiar. Ketika sampean itu berpakaian yang rapi sebagai menunjukkan seorang muslim, rambutnya dicukur dengan rapi, bajunya rapi, kelihatan daripada rambutnya kayak pang. Itu namanya tidak mensyiarkan. Itu termasuk apa? Berjuang di jalan Allah. Jadi sampai ini mengamalkan itu berjuang. Rasulullah itu kemuliaannya dan keistimewaannya yang paling ditampakkan oleh Allah itu adalah keteladanannya. Di mana cara berimannya menjadi teladan, ibadahnya menjadi teladan, akhlaknya menjadi teladan. Maka kenapa dalam Al-Quran apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Bagi siapa? Yang mengharapkan ridha Allah, yang mengharapkan keselamatan di hari akhir. Maka kita ini ketika sampai berperilaku yang benar, mengamalkan ajaran Islam dengan benar, setelah sampai belajar, ini termasuk berjuang di jalan Allah. Kemudian berikutnya apa? Mendakwahkan kepada orang lain dengan apa? Bil hikmah, dengan penuh bijaksana. Kata-kata hikmah itu apa? Hikmah itu wad'ul amri fi mahallihi, meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Jelas saya berdakwah kepada yang kelas Saifuddin berbeda dengan kelas profesor-profesor. Saya itu ngajar sampean pagi, sore, itu beda dengan ketika saya harus daring webinar.
Saya itu banyak diskusi dengan Dr. Aksim, dengan Dr. Ubaidillah, dengan Dr. Saman Budi, dengan Dr. Abdul Mukti, dengan Profesor Hadisuddin. Beda pada mereka itu doktor-doktor dan profesor, cara bicaranya ya pakai teori-teori. Kalau kita bicara tentang ekonomi ya kita bicara tentang teorinya. Kalau teori konvensional bicara tentang teorinya Adam Smith. Teori yang lain, kalau bicara tentang tafsir pasti saya akan bicara tentang teorinya Imam Syuuti. Teori-teori tentang tafsirnya sendiri bicara tentang At-Tabari, Al-Qurtubi, Az-Zamakhsyari, Ar-Razi. Ya harus begitu. Masa kalau sampai ngomongin kayak itu nggak mudeng. Itu namanya bil hikmah. Kalau ketemu dengan orang yang nggak sholat, masa saya, ayo kamu sholat berjamaah, sengaja nggak sholat, ya enggak. Kalau dia datang ke saya, ini Kiai, saya ini hidup sumpah, bagaimana caranya? Udah, kalau kamu ingin hidupnya tenang, rezekinya mudah, saya akan ijazahin baca sholawat 3 saja. Wah, senang kan? Hanya baca sholawat 3. Tapi saya bilangnya apa? Dibaca setelah sholat. Nah, yang penting dia sholatnya, selawatnya hanya umpan. Kalau bilang kamu ini celaka karena kamu ini nggak sholat, dipendungin saya. Ini apa ya? Ini orang sudah bingung dimarahin. Saya nggak marah, senyum. Saya tanya, apakah kamu ingin hidupnya tenang? Iya. Apa kamu hidupnya bahagia? Ya. Maukah kamu saya berikan wiridan? Wiridannya mudah. Apa Kiai? Baca Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali. Gue seneng, tapi ada tata caranya. Tata caranya bagaimana? 1, ngambil wudu. 2, sholat. Syaratnya ini yang berat. Nah, itu apa namanya? Bil hikmah. Setelah itu apa? Wal mau'izatil hasanah. Perlu diterangkan. Kadang-kadang dia itu perlu penerangan, perlu penjelasan yang lengkap, perlu argumen yang sistematis. Tapi kadang ada yang ngengkel, menentang. Nah, apa? Wajadilhum billati ya, perlu dialog. Dan ini yang saya lakukan beberapa hari ini. Sudah 3 bulan ini kita menggunakan Zoom, saya namanya, ruang Zoom. Saya diskusi beberapa hari bicara tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Nah, yang akan datang saya bicara tentang fikih Nusantara. Ini pembicaranya ada yang dari Jember, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Madura, karena pakai Zoom. Nah, kita juga bicara tentang sejarah kenabian. Ada dari Ponorogo, ada di Bojonegoro, ada yang dari Jakarta. Kita berdebat di forum terbuka. Nah, kita namanya wajadilhum billati hiya hasan. Dengan menggunakan metodologi yang bagus dan argumen yang baik, itu bagaimana kita namanya berjalan di jalan Allah. Nah, ketika kita melakukan 3 hal ini, maka insya Allah doa kita yang dibaca setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terkabulkan. Apa isinya? Yang pertama itu beriman kepada Allah, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling menasehati dengan hal yang baik. Inilah yang saya sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.